Beriman, Islam, ihsan, kesehatan, serta kelapangan waktu, sehingga kita dapat berkumpul di rumah yang bertuah ini dalam rangka melaksanakan kegiatan mingguan kita, tentunya tadi membaca Quran Surah Yasin berjamaah. Salawat merangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita nanti umat yang tergolong mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait yang telah sudi kiranya menyambut kedatangan kita, menjadikan rumah yang bertuah ini sebagai tempat kita bermuzakarah, membaca Quran Surah Yasin bersama-sama. Kita doakan Sohibul Bait semua dipermudah Allah jalannya menuju surga. Tentunya yang sama-sama saya banggakan sahabat-sahabat sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah diniyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, ini materi seharusnya kita kaji di malam Selasa yang lalu. Namun dikarenakan saya tidak mendapatkan informasi pengajian atau tidak, saya berhuzun-huzun saja, mungkin agaknya saya belum ada jadwal di situ. Dan alhamdulillah hari ini, tepatnya tadi ditelepon dari saya, itu dalam kereta api saya itu dari Medan ke Balai, sampai sekitar jam 5 lewat, ada kegiatan dan akhirnya sampai saya di rumah pada Isya. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam pergantian tanggal kalender Islam itu berbeda dengan pergantian tanggal di kalender Masehi. Kalau di dalam Islam pergantian tanggal itu hari ini, tadi itu tanggal 10 Muharram. Tadi 10 Muharram. 10 Muharram itu berubah menjadi tanggal 11 apabila masuk waktu maghrib. Jadi para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti ini adalah malam ke-11 bulan Muharram. Berbeda dengan pergantian tanggal di kalender Masehi. Pergantian tanggal di kalender Masehi itu ketika masuk jam 12. Hari ini tanggal berapa Agustus? 8 Agustus berubah menjadi tanggal 9 Agustus ketika masuk jam 12 malam. Nah, jadi kita harus tahu dulu itu. Nah, 2 minggu yang lalu bahwasanya pemerintah telah menetapkan tanggal 1 Muharram itu di hari Sabtu. Ya, tahun baru Hijriah itu, tahun baru Islam itu di hari Sabtu. Berarti kalau kita urutkan, sekarang kita berada tepatnya di malam ke-11. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Islam itu ada 12 dalam satu tahun. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan dalam Islam. Tapi kalau saya tes ini satu-satu mungkin tak hafal itu. Kenapa? Dikarenakan mungkin kita sudah terbiasa di rumah kita itu kalender Masehi dari Januari sampai Desember, itu yang kita hafal. Makanya para sahabat yang dirahmati Allah, kalau ada HP Android kita, download Al-Quran digital, di situ nanti ada keterangan tanggal Hijriah sama tanggal Masehi. Nah, supaya tahu juga kita, ya. Nah, di 4 lembaran kertas itu kita membahas mengenai tentang apa sih bulan Muharram itu serta amaliyahnya.
Setelah itu nanti ada peristiwa-peristiwa penting di tanggal 10 Muharram itu. Ya? Dan nanti di lembaran terakhir kita membahas mengenai tentang bagaimana sih cucu Rasulullah yang bernama Husain meninggal dunia di peristiwa Karbala seperti apa. Ini nanti bakalan kita bahas. Makanya sengaja saya berikan ini 4 lembar kertas ini supaya apa? Saya yakin dan percaya mungkin sahabat-sahabat sekalian tak sempat bawa pena bawa buku, tapi setidaknya adanya kertas seperti ini, entah mana tahu ada waktu luang gitu bisa kita baca. Dan kertas ini merupakan ilmu yang bermanfaat. Apa kata Rasulullah? Idza mata ibnu Adam kun qata'a amalu illa min salasa. Apabila meninggal anak cucu Adam, seluruh amal ibadah terputus kecuali 3. Di antara 3 itu, selain daripada sedekah jariyah, selain daripada doa anak yang soleh, ada namanya ilmu yang bermanfaat. Ini bentuk ilmu yang bermanfaat. Ketika kita tidak mau membaca, kita bagi kepada anak-anak sekolah. Dibaca anak sekolah itu, tahu dia sedikit banyaknya mengalir pahala itu tadi, walaupun kita sudah meninggal dunia. Itulah ilmu yang bermanfaat tadi. Makanya ada amal jariyah, ada namanya dosa jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Apa amal jariyah? Sedekah, ilmu, doa. Ada itu yang dimaksud dengan dosa jariyah ibu. Dosa jariyah seperti ini contohnya. Ada di antara kita nih mengajari anak-anak yang tak bagus. Dek, kau curi saja itu. Mencurilah budak ini tadi. Walaupun awak meninggal dunia, awak sudah tobat, si budak itu tidak tobat, maka setiap kegiatan yang dilakukan budak itu tadi, awak pun ikut kena dosa. Itulah dosa jariah itu tadi. Apalagi, mohon maaf, seorang laki-laki dan seorang perempuan terbuka auratnya, diupload ke Facebook atau ke media sosial. Berapa banyak orang yang menengoknya itu tadi, meninggal dunia dia, tak sempat itu diblokirnya ke Facebook. Berapa banyak yang menonton. Begitulah dosa yang dapatkan. Makanya hati-hati, sampaikan kepada anak kita, sampaikan kepada keluarga-keluarga kita, bahkan istri kita. Nah, Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah. Muharram merupakan salah satu dari Ashhurul Hurum atau bulan yang dimuliakan, yaitu Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah dan Rajab. Keempat bulan tersebut dinamakan Ashhurul Hurum karena permulaan Islam kaum muslimin tidak diperbolehkan melakukan pertempuran dalam bulan-bulan tersebut. Bulan Muharram juga disebut dengan Syahrullah. Syahrullah itu apa? Bulannya Allah. Apakah ada dalil tentang bulan Muharram ini? Ternyata ada. Kalau kita lihat di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12. Dalam ketetapan Allah, di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan. Para sahabat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran itu tak dijelaskan apa saja nama bulannya, tapi hanya 4 bulan. Sama ketika kita lihat di dalam Al-Quran itu, pernah tidak kita baca ayatnya seperti ini? Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Itu Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Tapi dalam Al-Quran tidak dijelaskan sholat apa saja yang kita kerojokan. Tak dijelaskan di situ. Berapa rakaat yang harus awak kerojokan? Tak dijelaskan di dalam Al-Quran. Begitu juga dari zakat. Zakat apa yang harus dikeluarkan? Berapa persenan zakat itu tadi? Tak dijelaskan dalam Al-Quran. Penjelasan itu semua terdapat di dalam hadis. Jadi para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala muncul sebuah